Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini Bunda akan membacakan cerita tentang kisah Nabi. Nabi siapa ya? Nah, ini adalah Nabi di masa kecil dikenal sebagai anak yang pemberani. Nabi siapa ya? Namanya adalah Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita membacanya, sama-sama yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan dari Bani Israel. Ia lahir di wilayah Palestina. Ayahnya Nabi Daud keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Masa kecil Nabi Daud sangat menyenangkan. Daud kecil adalah seorang penggembala domba. Setiap hari ia bermain di padang rumput yang hijau. Ia bermain sambil menggembala domba-domba milik ayahnya. Daud kecil sangat menyayangi binatang. Jika ada binatang yang terluka atau sakit, Daud kecil itu merawat binatang itu sampai sembuh. Ternyata Allah menganugerahkan kelebihan kepada Nabi Daud bisa memahami bahasa binatang. Masya Allah, mukjizat Nabi Daud itu sangat keren. Bisa memahami bahasa binatang. Dan Daud kecil juga seorang anak yang pemberani. Ia dididik sama ayahnya menjadi anak yang kuat. Begitupun dengan kakak-kakak kandungnya. Mereka dilatih agar siap berperang. Hingga pada suatu hari pemimpin Bani Israel yang bernama Talut menyeru kepada rakyatnya untuk mengajak berperang melawan Jalut. Wah, siapa ya Jalut itu? Teman-teman, ada yang tahu Jalut itu siapa? Nah, ini dia. Jalut adalah seorang penguasa yang kejam, bertubuh besar seperti raksasa. Tidak ada yang berani melawan. Jika ada yang melawan, dia tidak segan-segan untuk membunuhnya. Dan harta benda milik Bani Israel itu diambil dengan paksa. Dirampas sama Jalut. Maka dari itu Talut mengajak kaum Bani Israel untuk berperang melawan kezoliman Jalut. Dan ketika ada pengumuman perang, ayah Daud bergegas mendaftarkan ketiga anaknya. Salah satunya adalah Daud. Dan Daud itu masih kecil. Kira-kira Daud yang masih kecil itu mau ikut enggak ya? Nah, ternyata meskipun Nabi Daud itu masih kecil, ia bersedia dengan senang hati untuk ikut berperang melawan kezolimannya si Jalut. Hari itu tibalah saat berperang. Raja Talut berdoa kepada Allah semoga diberi kemenangan. Pasukan Talut dan pasukan Jalut saling berhadapan. Ternyata pasukan Jalut terlihat berjumlah ribuan. Banyak sekali teman-teman. Sedangkan pasukan Talut jumlahnya sedikit. Wah, bagaimana ya? Apakah gentar pasukan Talut? Ternyata tidak teman-teman. Pasukan Talut itu adalah orang-orang pilihan. Mereka yakin Allah akan menolong mereka. Hai Talut, kamu yakin akan memenangi perang ini? Lihatlah pasukanku lebih banyak dari pasukanmu.
Lebih baik kalian sekarang mundur daripada kalian nanti kau buat malu. Hei, Jalut, jangan sombong. Kami memang berjumlah sedikit, tetapi kami bukanlah pengecut. Kami tidak akan menyerah. Perang hampir dimulai. Talut menyemangati para pasukannya. Wahai pasukanku, aku akan memberikan hadiah bagi yang berhasil membunuh Jalut dan akan aku nikahkan dengan putriku bersama di dalam kerajaan. Mendengar seperti itu, Jalut bertambah geram. Ia berkata lantang, "Siapakah yang berani melawanku? Majulah 1 lawan 1. Akan kuhabisi kalian satu persatu." Lalu di belakang pasukan Talut terdengar suara anak kecil. "Aku siap maju." "Apa benar kamu siap mengalahkan Jalut?" "Ya, atas izin Allah, aku akan mengalahkan Jalut. Aku akan menggunakan ketapelku." Daud lalu menaiki batu besar dan berdiri di atasnya. "Hai Jalut, aku akan melawanmu." Lalu pertarungan akhirnya dimulai antara Jalut dan Daud. Wah, kira-kira siapa ya yang menang, teman-teman? Kita buka ya, siapa yang menang? Masya Allah. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah, Daud mengalahkan Jalut hanya dengan alat perang berupa ketapel. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh pasukan Talut. Semua orang memuji kehebatan Daud. Setelah Nabi Daud beranjak dewasa, Nabi Daud diajak ke kerajaan Raja Talut. Dan pada akhirnya Nabi Daud menjadi raja bagi kaum Bani Israel. Nah, itu tadi teman-teman tentang kisah Nabi Daud yang pemberani. Dari kisah itu kita bisa ambil hikmahnya. Apa ya hikmahnya? 1, kita bisa ambil pelajaran untuk menyayangi makhluk Allah, seperti Nabi Daud yang menyayangi binatang. Yang kedua, kita bisa meneladani kisah Nabi Daud yang rajin dan patuh kepada ayahnya dan menjadi anak yang pemberani. Yang ketiga, kita harus yakin dengan Allah, karena hanya dengan pertolongan Allah dan atas izin Allah, Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut. Nah, itu tadi teman-teman kisah tentang Nabi Daud. Semoga kita bisa meneladani dari kisah tersebut. Cukup sekian dari Bunda Wiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.